Oke, lanjut dua kabar yang mantap jos. Nah, kali ini yang pertama datang dari delegasi Indonesia yang mengunjungi pabrik Boeing di Seattle, negara bagian Washington, Amerika, bos. Bahkan tak cuma itu, Indonesia pun juga meminta Boeing untuk memproduksi komponen pesawat di Indonesia dan juga kerjasama teknologi penerbangan, bos. Dan hasilnya pun cukup greget nih. Bahkan Boeing juga sampai menyebut bahwa beberapa perusahaan di Indonesia sebenarnya sudah termasuk kategori Tier 1 Supplier. Nah loh, apakah maksudnya itu? Dan bagaimanakah tanggapan Boeing setelah ini kita ceki bosku. Kemudian nanti kabar kedua yang cukup panas. Baru-baru ini salah seorang pejabat militer Amerika mengatakan bahwa langkah-langkah awal sedang disiapkan untuk kemungkinan invasi Venezuela, bos. Nah loh, apakah Mama Rika kini benar bakal menginvasi negaranya Bapak Maduro ini? Bagaimanakah rencana Paman Donald? Penasaran beritanya? Cus! Markilas. Mari kita ulas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, yang pertama kabar kali ini datang dari Amerika Serikat, tepatnya dari markas besar raksasa aviasi dunia yaitu Boeing, bos. Jadi admin kutip dari forestinsight.id, KBRI Washington DC dipimpin langsung oleh Dubes RI Bapak Indro Yono Susilo baru-baru ini resmi melakukan kunjungan kerja ke fasilitas produksi Boeing 737 MAX di Renton, Seattle, Amerika, bos. Tak main-main, dalam pertemuan itu, Dubes RI ini pun tidak hanya sekedar berkeliling pabrik, tapi beliau langsung menggeber isu-isu strategis yang mau digarap Indonesia, di mana Indonesia ingin meningkatkan peran dalam rantai pasok global Boeing. Bahkan Dubes RI ini secara tegas menyampaikan harapan agar lebih banyak komponen pesawat Boeing diproduksi di Indonesia, yang katanya sejalan dengan arah hilirisasi dan industrialisasi besar-besaran yang sedang digalakkan pemerintah Indonesia, bos. Nah, tak cuma itu, Dubes RI ini juga mendorong percepatan kerjasama teknologi, mulai dari peningkatan kapasitas SDM, kolaborasi riset teknis, sampai dengan pengembangan Sustainable Aviation Fuel atau SAF, yaitu bahan bakar biofuel masa depan untuk pesawat-pesawat komersial, bos. Nah, mantapnya, Boeing pun bukan cuma mengangguk dengan sopan, mereka ternyata menyambut super positif nih, bos. Boeing menegaskan bahwa Indonesia adalah pasar strategis dengan pertumbuhan penerbangan paling dinamis di Asia Tenggara. Dari Sabang sampai Merauke, kebutuhan konektivitas udara makin meledak seiring mobilitas nasional yang melonjak. Dan inilah bagian yang paling gregetnya nih, bos. Boeing bahkan mengungkapkan bahwa beberapa perusahaan Indonesia sudah masuk dalam kategori Tier 1 Supplier alias pemasok kelas 1, bos. Nah loh, lantas apakah maksudnya Boeing mengatakan hal itu? Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih menarik nih. Karena tadi Boeing menyebut beberapa perusahaan Indonesia sudah jadi Tier 1 Supplier. Nah, sebenarnya apa sih Tier 1 Supplier itu? Oke, jadi Tier 1 Supplier ini artinya adalah pemasok utama, bos, yang bisa langsung menyediakan komponen-komponen penting ke Boeing tanpa lewat subkontraktor lain. Dan ini adalah level yang sangat tinggi dalam manufaktur pesawat, karena Tier 1 itu harus memenuhi beberapa persyaratan, bos, yaitu punya kualitas global yang super ketat, kemudian punya standar keselamatan sekelas FAA dan EASA, kemudian juga harus punya kemampuan manufaktur presisi tinggi dan mampu menjaga pasokan jangka panjang dengan reliabilitas tingkat industri. Nah, kalau suatu perusahaan sudah jadi Tier 1 Supplier, artinya posisinya sudah sejajar nih dengan pemain besar rantai pasok global, sehingga dampaknya transfer teknologi pun dapat dilakukan dengan lebih besar dan lebih cepat. Ekosistem industri aviasi dalam negeri makin matang dan produksi komponen bernilai tinggi bisa dilakukan di Indonesia. Sehingga hal ini pun ya jelas dapat membuka peluang kolaborasi dengan program-program Boeing lainnya termasuk dalam program militer, bos. Nah, sekarang pertanyaannya makin manjos nih. Kalau misalnya nih ya, misalnya ya, bos, Indonesia nanti deal membeli F-15EX, apakah model kerjasama seperti tadi bisa diterapkan? Nah, secara prinsip ya bisa, bos. Karena F-15EX ini kan diproduksi langsung oleh Boeing Defense.
masih dalam satu keluarga industri Boeing, bos. Dan ketika suatu negara membeli pesawat kelas berat seperti F-15EX, biasanya akan ada offset agreement atau industrial cooperation package alias paket kerjasama industri. Dan jika Indonesia sudah punya perusahaan yang diakui Boeing, yang tadi katanya sebagai tier 1 di sektor komersial, maka itu akan jadi modal besar buat menegosiasikan offset teknis di sektor militer, bos. Bahkan dulu staf bidang ahli teknologi dan offset Komite Kebijakan Industri Pertahanan atau KKIP yaitu Bapak Sena Maulana pernah mengungkapkan rencana pemerintah mendorong PT DI menjadi bagian supply chain atau rantai pasok dari jet tempur F-15EX jika pembelian ini sudah menuju kontrak efektif. Dengan kata lain, jika F-15EX jadi dibeli, maka Indonesia ya tidak cuma beli pesawatnya, bos, tapi bisa sekalian beli akses teknologi, kapasitas industri, dan tempat di rantai pasok pertahanan global Boeing. Dan memang ya inilah yang sedang dibidik oleh Indonesia, bukan cuma jadi operator pesawatnya doang, tapi juga mau jadi bagian dari industri yang memproduksi, memelihara, hingga ikut mengembangkan teknologinya bersama-sama. Mantap, mantap, jos. Oke, lanjut kabar kedua. Di tengah panasnya tensi politik Amerika-Venezuela, USS Gerald R. Ford, kapal induk terbesar di dunia, tiba di utara Karibia dengan 15.000 personel militer sudah siap tempur, termasuk 2.000 marinir yang menumpang di kapal serbu amfibinya. Nah, admin kutip dari Sindo News, baru-baru ini lagi seorang pejabat militer Amerika membocorkan kepada NPR nih, bos, bahwa katanya meja sedang disiapkan untuk kemungkinan aksi militer. Dan ini katanya adalah kode keras nih bahwa langkah-langkah awal untuk invasi ke Venezuela sudah mulai jalan. Nah lo, di saat bersamaan Paman Donald juga bikin suasana tambah tegang dengan pernyataan misteriusnya dari Air Force One. Ia katakan, saya sudah memutuskan tapi saya tidak bisa bilang apa itu. Bahkan Pentagon pun dikabarkan sudah meluncurkan operasi bersandi Sword and Spear, sebuah misi yang diklaim untuk melindungi tanah air dari teroris narkotika yang katanya dikendalikan langsung oleh Presiden Nicolas Maduro. Nah, menariknya di tengah situasi yang dibuat Amerika seolah tengah persiapan perang besar ini, Paman Donald pun tiba-tiba membuka lagi pintu negosiasi nih, bos, kepada Venezuela. Ia mengatakan bahwa saat ini ia terbuka untuk bernegosiasi dengan Presiden Venezuela Bapak Nicolas Maduro guna meredakan ketegangan, tapi dengan tetap menegaskan bahwa Kartel de los Soles yang jadi incarannya tetap sebagai organisasi teroris, sehingga akan memberi Amerika izin penuh untuk menghantam target di daratan Venezuela jika diperlukan. Nah, melihat hal ini Maduro pun tak tinggal diam. Ia memperingatkan agar Amerika tidak memulai perang gila, sembari menempatkan militernya dalam siaga tinggi dan menggelar latihan besar-besaran, bos. Nah, kini situasi makin panas. Armada sudah siap tempur, saling lempar ancaman, dan dunia kini menahan napas menunggu langkah berikutnya. Apakah Paman Donald, Mama Rika benar-benar akan menginvasi Venezuela jika Bapak Nicolas Maduro tak mau bernegosiasi? Bagaimana menurut kalian? Akankah 1 atau 2 bulan ke depan Venezuela sudah menjadi negara bagian dari Amerika Serikat? Mari kita nantikan saja berita selanjutnya, bos. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar. Tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax Indo Magazines.